Anggota Komisi X DPR RI fraksi PKB Andi Muawiyah Ramli mengatakan permasalahan sistem pendaftaran peserta didik baru, PPDB, terus berulang. Andi mengungkapkan ada yang merasakan ketidakadilan dari sistem zonasi PPDB karena anak titipan. Andi mengatakan keponakannya tak diterima untuk masuk sekolah negeri lantaran batasan umur. Padahal umurnya hanya kurang 2 hari. Ia mencontohkan beberapa ketidakadilan dari sistem PPDB, salah satunya terkait titipan yang dilakukan oleh oknum pejabat. Menurutnya, di sebuah ada titipan siswa dari anggota DPRD, dari kejaksaan. Untuk itu Andi mendesak adanya PPDB yang adil atau tidak diskriminatif. Ini kan permasalahan lama, tiap tahun terjadi seperti ini. Pergantian menteri tidak merubah situasinya sejak itu. Karenanya kalau tadi disebutkan Pak Dirjen ini dalam rangka afirmasi supaya tidak terjadi diskriminasi dan disebutkan di halaman 10 itu solusi ini masih normatif sekali. Normatif yang terjadi bahkan hampir seminggu yang lalu terjadi demo di Makassar, terjadi demo di tempat lain tentang ini. Artinya kita tidak bisa menyalahkan inspektorat seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena ini merupakan sistem. Dan sistem ini berulang tiap tahun. Karenanya ponakan saya sendiri juga mengalami hal itu di Jakarta. Tidak bisa diterima karena umurnya kurang dari 2 hari. Tidak diterima. Nah, kalau misalnya ada tadi solusi swasta diberikan untuk depromasikan, pemerintah daerah memberikan ke swasta, ya normal-normal aja enggak bisa pemerintah daerah memberikan hal itu, apalagi dalam hal ini penerimaan yang sifatnya massal, masif tentang itu. Karenanya saya ingin sampaikan kepada Bapak semuanya, kepada Bu Dirjen, Pak Sekjen, tentu mencari solusi yang lebih baik lah sebetulnya, seperti yang disampaikan Kang Dede tadi. Apakah kita bisa mempertahankan dengan semraut, dengan ketidakadilan sebetulnya yang tiap tahun berulang ini, adanya PPDB yang kita semua kerjakan, tanggung jawab kita semuanya. Kalau disebutkan di sini ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan baik, tentu saja tidak menjadi tidak menjadi contoh dengan tempat yang lain. Artinya ini masalahnya masalah nasional. Tidak bisa disampaikan bahwa di sini sudah baik, di tempat lain sudah baik. Karena di Jakarta, di tempat lain juga masih terjadi hal-hal yang sama. Contohnya persis yang disampaikan itu tidak adilan. Bagaimana misalnya di sebuah kota, titipan itu terjadi Pak, dan titipan itu jadi dari anggota DPRD, dari kejaksaan, ya gini semuanya. Mungkin tidak terpantau, tapi kita memantau itu semuanya. Nah ini, jadi saya menginginkan supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini. Kami dari sangat resah sebetulnya kita di Dapil melihat demo-demo itu yang terjadi. Mungkin tidak terbantu oleh Bapak, tapi di sempat ini ada 3 demo yang terakhir ini pada bulan-bulan ini yang terjadi tentang PPDB ini. Karenanya sekali lagi Pak Pimpinan, mohon dalam RDP ini supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini. Artinya bukan dari Mas Nadiem dan aparatnya saja, karena sebelumnya juga, menteri sebelumnya juga begitu juga terjadi hal yang sama. Saya pikir ini memerlukan kebijakan kita semuanya, khususnya dari Komisi 10 memberikan kepada masyarakat yang lebih luas ini tanggung jawab tentang bagaimana supaya kependidikan kita, khususnya PPDB ini mendapatkan hal-hal yang sifatnya adil, yang tadi disebutkan berkali-kali tidak diskriminatif, justru di lapangan itu diskriminatif. Contohnya titipan kartu keluarga. Itu banyak sekali Bu, titipan keluarga itu. Satu keluarga bisa dititip oleh 10 keluarga yang rumahnya bersonasi dekat di situ itu. Ini kan tidak adil namanya ini. Dan itu sebetulnya tidak terpantau secara keseluruhan, baik oleh inspektorat maupun oleh kita di pusat ini. Saya pikir itu nyata faktual, bukan hal-hal yang bisa kita katakan begitu saja sambil minum kopi, tapi ya betul-betul terjadi di kehidupan kita setiap tahun. Saya pikir itu Pak yang ingin saya sampaikan dari
fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.